Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari ketiga bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, sore hari ini saya ingin mengisahkan salah seorang sahabat Rasulullah yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kondisi dalam kemiskinan, yaitu kisah Abu Dujana. Suatu hari Rasulullah SAW menegur Abu Dujana karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujana tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Wahai Abu Dujana, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu tidak pernah menunggu selesai berdoa? Kenapa kamu terburu-buru pulang begitu saja? Ada apa, wahai Abu Dujana? Ya Rasulullah, kami punya satu alasan, jawab Abu Dujana. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan. Begini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan seorang laki-laki. Nah, di atas perkarangan rumah milik tetangga kami itu terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami, kata Abu Dujana mulai cerita. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Satu saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapatnya mereka makan. Oleh karena itu setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami hantarkan kepada pemiliknya. Abu Dujana melanjutkan ceritanya. Suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangganya yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan hal tersebut. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis mengunyah kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui hal itu, lalu jari tangan kami masukkan ke mulut anak kami. Kami keluarkan apapun yang ada di sana, jelasnya. Abu Dujana tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapatkan siksaan pedih di akhirat kelak. Pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujana. Butiran air mata mulia berderai begitu deras. Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik kurma yang dimaksud Abu Dujana. Abu Dujana pun menjelaskan pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Bisakah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik kalian yang varietasnya tidak ada di kota ini.
lebih bagus jenisnya, ujar Abu Bakar As-Siddiq. Pria munafik itu terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku akan menanggung ganti rugi untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedang si munafik tadi, dia berjalan mendatangi istrinya lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucapnya. Lalu malam harinya si munafik tertidur pulas. Keesokan harinya dia terbangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah posisi. Kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allah begitu sayang kepada hamba-hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dan Allah senantiasa mengganjar, mengabulkan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh hamba-hambanya yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fakir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.